Halo teman-teman hebat, hari ini kita akan membahas secara mendalam model pembelajaran yang lagi naik daun, PJBL atau Project Based Learning. Kenapa sih PJBL ini dianggap penting banget buat masa depan kita? Yuk, kita bahas. Pengertian dan filosofi. PJBL atau Project Based Learning adalah model pembelajaran di mana proyek menjadi metode utama untuk mencapai tujuan belajar. Bedanya dengan tugas biasa, PJBL melibatkan kita dalam investigasi yang mendalam dan memakan waktu. Kita tidak hanya mencari jawaban yang sudah ada, tapi menciptakan solusi baru. Filosofinya sederhana, kita belajar paling baik saat kita aktif dan punya alasan yang kuat kenapa kita harus belajar, yaitu untuk memecahkan masalah nyata. Kebetulan selanjutnya kita bahas konsep utama. Teman-teman udah pada tahu belum konsep utama PJBL? Kalau pada belum tahu, mari kita bahas. Ada 4 pilar utama yang harus ada dalam PJBL. Pertama, masalah autentik. Proyek harus berakar pada tantangan di dunia nyata, seperti isu lingkungan atau masalah sosial di komunitas kita. Kedua, produk konkret. Hasilnya harus nyata, bisa berupa pameran, website, atau alat fungsional. Ketiga, investigasi mandiri. Kita harus mencari tahu informasi sendiri, bukan cuma menunggu materi dari guru. Keempat, penilaian autentik. Penilaiannya tidak hanya dari tes tertulis, tapi dari presentasi, produk, dan laporan proses kerja tim. Nah, agar proyek kita terstruktur, PJBL punya 6 langkah baku yang harus kita ikuti. Ini seperti peta jalan menuju kesuksesan proyek. Kita akan bahas perlahan agar teman-teman mudah memahaminya. Langkah pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Start with the essential question. Guru akan membantu kita merumuskan pertanyaan yang menantang dan terbuka. Contohnya, bagaimana kita bisa meningkatkan minat baca siswa SMP di era digital ini? Pertanyaan ini adalah pemicu yang memotivasi kita untuk melakukan riset. Langkah kedua, mendesain perencanaan proyek. Kita membuat desain produk, menentukan bahan, dan sumber daya. Kemudian, di langkah ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan. Tim kita harus membuat jadwal yang detail dan realistis. Ada deadline untuk riset, desain, pembuatan, hingga pengujian. Keterampilan manajemen waktu sangat terasah di sini. Langkah keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Monitor the students and the progress. Selama proses, guru aktif memantau, memberikan bimbingan, dan memastikan kita menggunakan sumber daya yang tepat. Ini penting untuk menjaga fokus tim dan menghindari kesalahan besar di tengah jalan. Langkah kelima, menguji hasil, assess the outcome. Ini adalah momen klimaks. Kita menyajikan produk kita, misalnya aplikasi pemesanan kantin. Kita diuji tentang fungsionalitas produk, data yang mendukung, dan yang paling penting, seberapa efektif solusi kita. Langkah keenam, evaluasi pengalaman, evaluate the experience. Setelah presentasi, tim harus melakukan refleksi mendalam. Apa yang berhasil, apa yang gagal, bagaimana komunikasi tim. Tahap ini memastikan kita tidak hanya dapat produk, tapi juga pelajaran berharga tentang kerja tim dan manajemen proyek. Kenapa PJBL itu bagus? Kelebihan utamanya adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kita tidak hanya menerima, tapi menganalisis informasi. Selain itu, PJBL melatih keterampilan kolaborasi dan komunikasi yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Dan yang paling penting, karena kita mengerjakan sesuatu yang relevan, motivasi belajar kita jadi jauh lebih tinggi dan kita lebih mandiri. 3 ikon tantangan PJBL. Pertama, alokasi waktu. Proyek yang baik butuh waktu yang cukup lama, dan ini bisa jadi tantangan dalam jadwal sekolah yang padat. Kedua, biaya dan sumber daya. Beberapa proyek membutuhkan biaya tambahan atau alat yang spesifik. Ketiga, peran guru. Guru harus siap menjadi fasilitator super yang memantau banyak kelompok sekaligus, butuh energi dan persiapan yang matang. Jadi, teman-teman, PJBL bukan cuma tentang bikin tugas, tapi tentang menciptakan solusi nyata dan menjadi pembelajar seumur hidup. Ini adalah cara kita menyiapkan diri menjadi inovator masa depan. Jangan pernah takut menghadapi proyek.
Jadikan tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkarya. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat.